Baik rekan-rekan, sebelum dimulainya praktikum, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan mengenai teori dasar osmosis. Osmosis merupakan suatu peristiwa berpindahnya zat yang terkandung dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke bagian yang berkonsentrasi lebih tinggi atau hipertonik, dan melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel merupakan selaput pemisah yang hanya bisa dilewati air dan molekulnya. Membran ini harus bisa ditembus oleh zat pelarut sehingga menyebabkan tekanan sepanjang membran tersebut. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini, yaitu yang pertama ada pisau, kentang, penggaris, telanan atau nampan, gula pasir, selotip, ballpoint, dan juga kertas. Langkah yang pertama yaitu kupas kentang hingga bersih sampai tidak tersisa kulit luarnya. Setelah kentang dikupas bersih dari kulit luarnya, lalu kukus kentang, beberapa kentang. Sambil menunggu mengukus beberapa kentang, kita beri label gelas plastik yang sudah kita sediakan dengan variabel berbeda-beda. Yang pertama, sukrosa dengan 30%, sukrosa dengan 20%, sukrosa dengan 10%, dan terakhir tanpa sukrosa. Baik, tuangkan garam pada sukrosa 10%, yaitu 1 sendok makan atau 10 gram. Untuk sukrosa 20%, 2 sendok makan atau 20 gram. Untuk sukrosa 30%, 3 sendok makan atau 3 sendok gula putih. Nah, setelah diberi sukrosa atau gula pasir, tuangkan air hangat sebanyak 100 ml pada setiap gelas. Diusahakan merata, masing-masing gelas 100 ml. Nah, setelah semua gelas dituangkan air hangat 100 ml, lalu aduk merata gelas plastik yang diberi gula atau sukrosa dengan variabel berbeda-beda. Aduk merata seluruh gelas plastiknya, jangan sampai ada yang mengendap kalau bisa. Setelah kentang yang tadi dikukus kita angkat atau tiriskan, lalu potong menyerupai balok dengan panjang 4 cm, tinggi dan lebar yaitu 1 cm. Diusahakan semuanya merata. Masukkan irisan kentang kukus dan irisan kentang mentah tadi ke dalam gelas yang berbeda-beda. Jadi setiap gelas berisi masing-masing 3 potong kentang. Amati setiap irisan kentang dalam gelas dalam 3 kondisi berbeda-beda, antara lain pada saat awal dimasukkan ke gelas, 30 menit setelah direndam, dan 60 menit setelah direndam. Biarkan direndam selama 60 menit.
Angkat irisan kentang tersebut satu persatu, selanjutnya dilap menggunakan tisu dan kembali diukur panjang lebar dan tinggi setiap kentang untuk dihitung volumenya. Selanjutnya, hitunglah selisih mean volume awal dan akhir setiap perlakuan kentang dalam berbagai konsentrasi larutan sukrosa dan air. Kita ambil beberapa sampel dari sukrosa 20%, lalu kita ukur panjangnya tetap, lebarnya tetap, dan tingginya mengurangi 0,5. Untuk sukrosa 10%, kita ambil sampel, lalu kita ukur. Untuk panjangnya nambah ya 0,5, tingginya tetap, dan lebarnya tetap 1 cm. Lalu yang tanpa gula, kita ambil sampelnya, lalu kita ukur, panjangnya tetap, lebarnya berkurang, dan tingginya. Baik, ini adalah hasil pengamatan osmosis pada kentang mentah. Sukrosa 30% dalam waktu 60 menit, panjangnya yang awalnya 4 cm menjadi 3,8 cm. Lebarnya yang awalnya 1 cm menjadi 0,8 cm, lalu tingginya yang awalnya 1 cm menjadi 0, cm. Nah, ini yang kedua itu sukrosa 20% dalam waktu 60 menit. Panjang yang awalnya 4 cm menjadi 3,8 cm. Lebar yang awalnya 1 cm menjadi 0,8 cm. Untuk tingginya tetap 1 cm. Yang ketiga, sukrosa 10% dalam waktu perendaman 60 menit. Panjangnya tetap 4 cm, tapi mengalami perubahan pada lebar yaitu 0,8 cm. Tingginya tetap 1 cm. Nah, yang tanpa gula dalam waktu 60 menit itu panjangnya tetap, tingginya tetap, dan lebarnya juga tetap. Lalu yang selanjutnya itu adalah osmosis pada kentang matang atau kentang yang sudah tadi kita kukus. Untuk yang sukrosa 30% dalam waktu 60 menit, panjangnya tetap 4 cm, lebarnya berkurang yang awalnya 1 cm menjadi 0,7 cm, yang tingginya tetap. Lalu sukrosa 20% dalam waktu perendaman 60 menit, panjangnya bertambah ya, yang awalnya 4 cm menjadi 4,2 cm, lebarnya mengalami pengurangan yang awalnya 1 cm menjadi 0,8 cm, untuk tingginya tetap yaitu 1 cm. Yang ketiga, sukrosa 10% dalam waktu perendaman 60 menit. Panjangnya yang awalnya 4 cm bertambah menjadi tetap 4,4 cm. Lebarnya mengalami pengurangan yang awalnya 1 cm menjadi 0,9 cm, lalu tingginya berkurang yang awalnya 1 cm menjadi 0,9 cm. Lalu yang terakhir, tanpa gula dalam waktu perendaman 60 menit. Yang awalnya panjang 4 cm mengalami penambahan menjadi 4,3 cm, namun lebarnya berkurang yang awalnya 1 cm menjadi 0,6 cm. Untuk tingginya tetap. Baik, setelah dilakukannya pengamatan, kita telah mendapatkan tabel hasil pengamatan osmosis pada kentang. Dapat diperhatikan dalam tabel tersebut terjadi perubahan antara sebelum dan sesudah, maupun dari sampel 1 dari sampel 3. Didapat data hasil tersebut. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa osmosis itu merupakan peristiwa berpindahnya zat dari bagian yang berkonsentrasi rendah ke bagian yang berkonsentrasi tinggi melewati membran semi-permeable pada bahan yang mengalami peristiwa osmosis, dapat menyebabkan perubahan tekstur maupun warna dan tinggi lebar tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.